Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahumma ba'iruka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'a alika al-athhari ma'dini sirrika asma fahum sufurun najati himana. وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجان أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada tempat yang mulia ini, yang mana tempat yang dimana tempat tersebut disebutkan ilmu, maka tempat tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ulun hormati dan yang ulun cintai para habaib, khususan Al-Habib Ismail Al-Kab, Al-Habib Mahfud Al-Idrus, dan Al-Ustaz Salihin Al-Ustaz Salihin Salam, dan juga yang ulun hormati yaitu Bapak Ahmad Wahyudi, yang mana beliau telah berkorban dan dapat meluangkan waktunya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, saling mengambil faidah. Dan semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan semoga dengan perkumpulan kita ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan semoga dengan perkumpulan ini kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, kita tadi mendengar faedah daripada Al-Ustaz Salihin, yang mana beliau menerangkan dengan yaitu tema niat. Kemudian di sini akan menambahkan sedikit daripada tema beliau, yaitu masalah niat. Niat ini penting. Ya Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seseorang itu lebih baik, ya Allah, daripada amalnya. Niat yang bagaimana? Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita ibaratnya niat hendak menuntut ilmu. Nah, niat menuntut ilmu atau hadir di majelis ini itu sangatlah penting. Nah, karena supaya kita mendapatkan dengan niat baik tersebut, kita ketika pulang mendapatkan faedah dan mendapatkan manfaat, dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi Muhammad? Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamis fatahlik. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, beliau bersabda, kun 'aliman, jadilah engkau orang yang alim, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang alim itu? Orang yang alim itu kalau kita di zaman ini yaitu seorang pengajar yang mengamalkan akan ilmunya. Ya, kalau ajar Nabi Muhammad SAW. Nah, misalkan kita kadang-kala menjadi orang alim, ya Allah, kita kadang-kala menjadi seorang pengajar, kita kadang-kala menjadi seorang pembimbing, kata Nabi Muhammad, au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu tentunya di sini adalah ilmu agama. Ya kalau dengan apa? Dengan kita masuk pondok pesantren atau kayak apa. Tapi
Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kata jadi seorang penuntut ilmu, kata Nabi Muhammad, awal mustami'an, jadilah kita sebagai seorang yang mendengarkan akan ilmu. Ya Allah, kadang-kala jadi orang alim, jadi orang yang belajar menuntut ilmu. Kadang-kala jadi orang menuntut ilmu, ya Allah, barang mendengarkan daripada ilmu. Seperti apa kita sekarang ini, ya Allah, mendengarkan ilmu. Ya Allah, menjadi orang alim itu sudah ibaratnya mengajar. Kalau belajar ilmu, kalau kita di zaman ini itu ya mondok atau sekolah di madrasah Islam. Nah, kita sekarang ini berada di tingkatan yang ketiga, yaitu mustami'an, yaitu mendengarkan ilmu. Nah, alhamdulillah kita di sini bisa mengamalkan hadisnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, misalkan juga kadang-kala kita ini menjadi orang yang mendengarkan ilmu yang Nabi Allah mu'ibban, atau kita mencintai daripada orang yang berilmu, yaitu para ulama. Ya Allah, jangan ibaratnya kita sudah ibaratnya kada orang alim, ya Allah, ibaratnya kada menuntut ilmu, kada mendengarkan ilmu, atau kada mencintai ilmu. Nah, ini kata Nabi apa? Fatahlik. Jadi orang yang kelima. Fala takunil khamis fatahlik. Janganlah kamu jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima ini? Orang yang kelima ini inya tuh kada alim, ya Allah, habis itu kada menuntut ilmu, ya, dan juga kada mendengarkan ilmu dan kada mencintai ilmu. Nah, jangan Nabi Muhammad fatahlik, maka orang yang kelima ini apa, golongan tersebut adalah orang-orang yang celaka. Dan alhamdulillah kita termasuk daripada orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa di dalam hadis ini? Maka kalau kita menjadi orang salah satu yang di antara empat ini, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi alhamdulillah ini adalah nikmat yang sangat besar dan karunia yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tempat atau majelis yang seperti ini bisa terus menerus istiqamah, walaupun ibaratnya sebulan sekali kah, ya Allah. Nah, okay. Dan mudah-mudahan ini tempat seperti ini akan menjadi tempat daripada sumber orang-orang itu pemuda-pemudanya khususnya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun ada cerita, ini cerita ada guru ulun mengisahkan waktu di Tarim itu, ini keutamaan daripada orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini. Dulu itu di kota Hawqah ada seorang yang ketujuh menggawe hibah rentenir di negeri Hawqah. Nah, lalu seseorang tersebut hendak menagih hutang lawan seseorang, yang mana seseorang tersebut berada di kota Asbah. Dia berada di kota Asbah, di kota Hadramaut sana. Nah, lalu ketika sampai ke rumah si pulang tadi, yang disutang tadi, rentenir tadi, yang menggawe hibah tadi, hendak menagih hutang, jar ulang di rumah tadi, si fulan ini hadir ke majelis Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah, yang mana kalau pada salah itu setiap hari Minggu, sama seperti ini juga. Dan sampai ini itu majelis masih ada, majelis madros, namanya majelis madros setiap pagi di waktu duha. Lalu orang yang hadir tadi, orang yang hendak menagih hutang tadi, ya kalau hadir ke majelis
ilmu di tempat Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Niatnya kada hendak hadir ke majelis ilmu. Ya kalau niatnya hendak menagih hutang aja, lawan orang kan, lawan ada orang hutang lawan inya. Habis itu pas sudah tutup daripada majelis tersebut, orang yang menggauli ibadah di Hiram Tamir tadi boleh. Pas sudah beberapa hari, orang tadi garing. Nah, pas sudah garing, beliau ini memanggil Tuhan Sidin. Siapa Pak Tuhan Sidin? Pak Tuhan Sidin ini Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer ini, beliau adalah abah daripada pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Nah, jadi beliau berpesan kepada Syekh Abdullah tadi, ini aku minta tolong lawan pian, ini duit nang suah ulun ngambil dari hak-hak orang nang suah ulun golimi, nah tolong belikan nang seharusnya kada ulun golimi, ulun berpesan. Nah, kada lawas meninggal, nang orang menggauli ibadah dia yang tadi. Jadi Syekh Abdullah tadi bingung, orang ini terkenal menggauli ibadah, akan tetapi di akhir hayatnya ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Syekh Abdullah tadi pergi ke majelis Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, dan beliau bertanya, wahai Syekh, wahai Habib Hasan, dia masih ingatkah ada bulan nih ibaratnya suah hadir ke majelis pian, ini terkenal mengganggu riba, perbuatan riba dan lalu ya aku tahu ya kenapa. Jadi ini udah bingung, ini terkenal mengganggu riba, tapi ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa wahai Habib? Kamu tahu lah, ketika Ina hadir di majelisku ketika matros pagi di waktu duha tersebut, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercucuran, sehingga dia mendapatkan cipratan daripada setetes rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab tersebut dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kita bisa mengambil faidah atau intisari bahwasanya jadi kita itu pada Allah memponis orang ibaratnya dari segi zahir. Ya Allah, ibaratnya orang ini gaweannya kada bagus. Ya Allah, kita kada tahu. Ya Allah, jadi jangan memponis dan berburuk sangka. Karena kita kada tahu kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau kita lihat dari cerita tadi, orang tadi hendaknya memegang riba, tapi berkat hadir di majelis, ya Allah, dengan tidak berniat, ibaratnya niatnya hanya menagih hutang aja, ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi kalau kita hadir di majelis macam seperti ini, dibarengi dengan niat yang bagus, maka tidak diragukan lagi, insya Allah kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan diberi taufik hidayah sebelum meninggal dunia kita berbuat amal baik. Nah, dan juga ada sebuah cerita ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Dulu itu ada seorang abid. Abid ini artinya ahli ibadah. Ini siang malam beribadah aja abid ini. Lalu ketika suatu hari ada seseorang yang mengkabarkan kepada orang yang ahli ibadah tadi bahwasanya di tempat ini ada orang yang menyembah pohon. Lalu ketika orang yang ahli ibadah tadi mendengar bahwasanya di tempat tersebut ada orang yang menyembah pohon, lalu dia bergegas mengambil kapak untuk
menebang pohon tersebut supaya orang kada menyembah pohon tersebut. Lalu sang iblis di situ, di dalam kitab tersebut, iblis mengetahui bahwasanya orang ahli ibadah ini hendak memotong daripada pohon tersebut. Lalu si iblis tadi mencari cara supaya orang ahli ibadah tadi kada jadi menebang pohon tersebut. Lalu sang iblis tadi menyerupai wujud orang tua, dan dia menghadang di tengah jalan untuk menghalangi orang ahli ibadah tadi menuju ke tempat pohon yang disembah orang tersebut. Ketika sudah di pertengahan jalan, orang ahli ibadah tadi bertemu orang tua, iblis yang menyerupai orang tua. Lalu orang tua tadi berkata kepada orang yang ahli ibadah tadi, hendak kemana ikan? Ujar ahli ibadah tadi, aku hendak menebang pohon tersebut. Pohon yang mana pohon di tempat itu disembah oleh orang. Nah, ujar si syekh tadi, orang tua tadi, kalau ikam hendak menebang pohon tersebut, maka langkahilah mayatku dulu. Walhasil bakalahi. Lalu orang tua tadi kalah. Ya, kalau alias iblis yang menyerupai manusia kalah. Lalu si abid tadi menduduki dadanya. Ibaratnya kalau bahasa kita jarang ada, pun kada, jangan menghalangi jalanku lagi. Ujar si orang tua tadi, beri aku kesempatan, aku ini belum tuntung lagi berpendar. Lalu si iblis tadi berkata kepada orang ahli ibadah tadi, ikam ini ibaratnya gawe ikam itu sudah siang malam beribadah. Ya Allah, kenapa ikam ini uyuh-uyuh membuang waktu gesan menabang pohon itu? Ya Allah. Ujar si abid tadi, orang ibadah, ahli ibadah tadi, ini ibaratnya ibadah juga. Ini adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sebuah ibadah juga. Ujar si iblis tadi, kada, ikam tetap kuhalangi. Ya Allah, ikam tetap kuhalangi, ikam kada boleh menebang pohon tersebut. Bakalahi lagi ronde kedua. Nah, ya kalau habis itu mencari alasan pulang si iblis nih supaya kada jadi menebang pohon tersebut. Ya kalau diduduki pulang dadanya, beri aku kesempatan lagi, jar, aku belum tuntung berpendar. Ujar si iblis tadi, wahai syekh, coba renungkan. Ya kalau ikam ini sudah hidup seadanya, ya kalau hidup pas-pasan, sudah kayak ini aja. Ini aja sudah. Ikam kita ini membuat kita membuat perjanjian aja sudah. Ya kalau ikam setiap harinya kubari 2 dinar. Kubari 2 dinar. Setiap bangun guring pasti ada di bawah bantal. Ya kalau daripada ikam uyuh-uyuh, ya kalau menabang pohon tersebut kada ada hasilnya, ya kalau lebih baik ikam mulai beribadah kubari setiap hari 2 dinar, yang mana 2 dinar tersebut setiap bangun guring aku andak di bawah bantal ikam. Berpikir orang ahli ibadah tadi, bujur jualah aja, sodaqah syekh, nah bujur nih, bulik, pas bulik langsung guring, pas guring bangun guring keesokan paginya melihat di bawah bantal ada 2 dinar, oh bujur jar. Di hari kedua ada 2, di hari ketiga ada 2 dinar, di hari keempat pas dibuka di bawah bantalnya kededa. Nah sarik nih orang ahli ibadah tadi, napa kali itu jar membunuhnya aku jar. Bepadah setiap hari ibaratnya maandak 2 dinar di bawah bantalnya, di hari keempat kededa. Bah, ku tabang tubang jar pohonnya, mengambil kapak, lalu hendak ke tempat pohon yang disembah orang tadi. Iblis tadi sudah menghadang di tengah jalan. Tahu sudah nih pacangan ibaratnya sarik nih, karena dipunguli di hari keempat kedada 2 dinar. Tetamu lawan si kai tadi, yang iblis yang menyerupai kai tadi.
ibaratnya caci maki habis sudah, ibaratnya kenapa Ika mendustai aku nih. Di hari keempat kata bapak setiap hari mandak 2 dinar di bawah bantal. Ketawa aja nih si kaya tadi. Aduh, sudah kita bakalahi aja. Bakalahi. Nih, ini ketiga kali dah bakalahi. Sekalinya si Abid kalah. Kalau dari segi ibaratnya dari segi fisik ya, kalau orang ahli ibadah ini masih anom, kuat. Ya kalau kaya tadi ibaratnya tua renta lemah. Kenapa kawa jadi kalah? Lalu bingung si ahli ibadah tadi. Bingung kenapa jadi kalah nih. Lalu bertakun lawan syekh tadi. Bertakun lawan syekh tadi, wahai syekh, wahai orang tua, di ronde pertama dan kedua aku kalah menang bakalahi lawan ikam. Tapi di ronde ketiga kenapa aku kalah? Karena ibaratnya dari segi fisik ya kalau aku pasti sudah menang. Nah, kenapa? Ujar Syekh tadi, karena di pertarungan pertama, kedua, di ronde pertama dan kedua Ikam melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di ronde ketiga Ikam melakukannya karena apa? Karena duit, karena 2 dinar. Oleh karena itu Ikam aku kalahkan berkelahi. Nah, jadi kita ini sudah untung ceritanya. Jadi kita bisa mengambil intisari daripada kisah ini. Ya kalau cerita daripada di kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya ini membenarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi di ayat sebelumnya itu kan ingat lagi bahwa intinya iblis ini akan menyesatkan seluruh kaum manusia ya kalau sampai hari kiamat, melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas saja. Nah, jadi ibaratnya kalau kita hendak kada diganggu syaitan, ibaratnya jauh daripada gangguan iblis, maka kita harus memperbanyak niat supaya niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita ikhlas, maka kita jauh daripada gangguan syaitan dan iblis. Dan ikhlas ini ada 3 tingkatan. Sebagaimana sebagaimana Syekh An-Nawawi Al-Bantani beliau berkata, ikhlas ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan apapun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala aja, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Nah, ini disebut daripada ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin, ikhlas daripada orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua yaitu ikhlas kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata ibaratnya hendak masuk surga ya Allah, dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas di tingkatan yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi mengharap surga dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Nah, ini disebut juga dengan ikhlasul abidin, yaitu ikhlas daripada orang-orang yang ahli ibadah, yang mana niat mereka ibaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap surga dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Ikhlas yang ketiga yaitu tingkatan yang terakhir, yaitu adalah kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat segala hajat atau segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhlas yang paling rendah. Misalkan kita hendak sugih, apa ya, kalau misalkan kita berniat ya Allah dengan ulun ibaratnya istiqomah sembahyang duha, maka ya, lancarkanlah rezeki ulun ya Allah. Nah, atau kita membaca surah Waqiah, ya Allah dengan berkat ulun membaca surah Waqiah, lancarkanlah rezeki ulun ya Allah. Nah, ini adalah ikhlasul muhibbin, disebutkan ikhlasnya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat segala hajat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Jadi itu niat tingkatan daripada ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terakhir, supaya kita kada kosong, ibaratnya kita membawa faidah daripada majelis ini, insyaallah bebuhan pian kalau mengamalkan ini nyaman benar amalannya dan faidahnya sangat besar, yaitu supaya kita ketika keluar kalau kita misalkan keluar rumah atau itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja yakni min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau barang siapa, jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar rumah membaca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ujar Nabi Muhammad yuqalu lahu kufita, maka orang tersebut diberi kabar gembira. Kufita, ketika keluar rumah, kufita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupkan rezeki, ya, kalau dilancarkan rezeki kita ketika membaca doa ini. Bukan itu saja, wa muqita, dan engkau akan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya. Bukan hanya itu saja, wa hudita, dan engkau akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca doa tersebut ketika keluar rumah. Dan juga terakhir wa tanaha anhu syaitan, dan para syaitan, para iblis itu akan menjauh daripada kita. Nah, jadi doanya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Banyak orang yang melalaikan doa ini, padahal ini doa yang sangat ringan, akan tetapi keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ibaratnya keluar rumah nak begawi, kita dijaga dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ibaratnya niat kada baik keluar rumah, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan amal-amal yang baik. Bukan hanya itu saja, wa tanaha anhu syaitan, syaitan kada mau parah. Artinya kalau syaitan kada mau parah, kita gawian kita itu pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nyaman benar doanya dan faedahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan mudah-mudahan kawa mengamalkan doa ini ketika keluar rumah. Amun kawa di pintu rumah itu jadi orang tuh ditulis, ditempel pakai lem. Nah, supaya kita ingat terus, karena ini faedahnya sangat luar biasa. Ya, kalau ibaratnya kalau orang begawi karena nyaman, ketika keluar rumah merasa kada nyaman, berarti ini tuh ketika keluar rumah melupakan doa tersebut. Kalau kita mengamalkan doa tersebut, insya Allah ketika kita keluar rumah itu insya Allah rezeki kita dilancarkan, kita nyaman beribadah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan syaitan pun kada mau berparak. Nah, mungkin hanya ini yang bisa dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan, ya Allah, sedikit daripada yang ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekhilafan. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.